Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Operasi akan membahas tentang histogram. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Damayanti, lalu yang kedua ada Laila Musdalifah, dan yang ketiga ada Muhammad Azrin Nausi. Apa itu histogram? Histogram merupakan grafik yang disusun secara teratur dan berhimpitan satu dengan yang lain tanpa ruang antara. Histogram ini juga digunakan untuk menyajikan data kuantitatif yang kontinu dalam bentuk distribusi frekuensi. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe histogram. Yang pertama ada tipe seragam, yaitu tipe yang memberikan sangat sedikit perbedaan frekuensi data. Lalu selanjutnya ada tipe bimodal, yaitu tipe yang memiliki dua puncak. Lalu selanjutnya ada tipe curam, yaitu tipe yang menunjukkan bahwa data banyak terletak di salah satu sisi. Lalu ada tipe acak, yaitu di mana distribusi data tidak mengikuti pola apapun. Lalu yang terakhir ada tipe normal, yaitu tipe yang dimana harga rata-rata histogram terletak di tengah range data. Berikut ini adalah contoh gambar tipe-tipe histogram. Berikut ini adalah kegunaan dari histogram. Yang pertama, untuk memantau spesifikasi mutu produksi. Lalu yang kedua, untuk memprediksi kondisi pengendalian proses. Yang ketiga, untuk memantau pengembangan produk, alat, dan teknologi produksi. Lalu yang keempat, untuk mengetahui penyebaran distribusi data. Dan yang kelima adalah untuk mempermudah dalam menganalisa dan mendapatkan kesimpulan data. Syarat membuat histogram. Yang pertama, gambar batang sebaiknya digunakan tepi kelas agar semua nilai dapat masuk ke dalam kelas interval tersebut. Lalu yang kedua, batang dalam diagram dapat pula digunakan berdasarkan nilai tengah seperti interval kelas. Lalu yang ketiga, tidak ada kelas terbuka dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat histogram. Yang pertama adalah mengumpulkan data pengukuran yang akan diolah dalam bentuk numerik. Sebagai contoh, seorang engineer ingin mengumpulkan data pengukuran untuk panjangnya kaki komponen A, seperti pada tabel berikut. Setelah data tersebut sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membuat besarnya range. Sebelum kita membentuk besarnya nilai range, kita perlu mengetahui dulu nilai terbesar dan nilai terkecil dari seluruh data yang sudah dikumpulkan tersebut. Cara untuk menghitung besarnya nilai range adalah R atau range sama dengan X max dikurangi X min, atau range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dari data yang sudah dikumpulkan tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai terbesarnya adalah 3,2 dan nilai terkecilnya adalah 2,6. Maka range sama dengan 3,2 dikurangi 2,6 dan hasilnya adalah range sama dengan 0,6. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas interval. Sebagaimana pedoman, terdapat tabel yang menentukan kelas intervalnya sesuai dengan banyaknya sampel unit pada data pengukuran. Berikut ini adalah tabel pedoman penentuan kelas. Dari contoh kasus tersebut, banyaknya sampel data pengukuran adalah 50 data. Maka, ia memilih banyaknya kelas interval adalah 7 menurut tabel 6-10. Lalu setelah itu, langkah yang keempat adalah menentukan lebar kelas interval
batas kelas, dan nilai tengahnya. Untuk menentukan lebar kelas interval, bahwa yang menentukan lebar setiap kelas intervalnya adalah pembagian range, yaitu pada langkah 2, dan banyaknya interval, yaitu pada langkah 3. Kasus yang sama untuk cara menghitung kelas interval adalah lebar sama dengan range dibagi kelas interval. Lebarnya sama dengan 0,67, maka lebar sama dengan 0,1 karena dibulatkan. Lalu selanjutnya, menentukan batas untuk setiap kelas interval. Untuk menentukan batas untuk setiap kelas interval, kita memakai rumus, yaitu untuk batas kelas pertama, yaitu 2,6 dikurangi setengah dikali 0,1. Maka di sini hasilnya adalah 2,55. Selanjutnya, batas bawah kelas pertama ditambah dengan lebar kelas interval. Untuk menentukan batas kelas pertama yaitu 2,55 ditambah 0,1 dan hasilnya adalah 2,65. Lalu yang terakhir, menentukan frekuensi dari setiap kelas interval. Untuk mempengaruhi perhitungan, pakailah tanda tally. Pengelompokan 5 untuk menghitung satu persatu jumlah frekuensi yang jatuh dalam kelas interval. Masih kasus yang sama, berikut ini adalah tabel hasil perhitungannya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah membuat grafik histogram. Adapun langkah-langkah dalam membuat grafik histogram, yaitu yang pertama, membuat garis horizontal dengan menggunakan skala berdasarkan pada unit pengukuran data. Lalu yang kedua, membuat garis vertikal dengan menggunakan skala frekuensi. Yang ketiga adalah menggambarkan grafik batang, tingginya sesuai dengan frekuensi kelas interval. Lalu cara yang terakhir adalah jika terdapat batasan spesifikasi yang ditentukan oleh customer, maka tariklah garis sesuai dengan spesifikasi tersebut. Nah, cara tersebut merupakan cara manual dalam perhitungan dan pembuatan grafik histogram. Di pasaran, banyak terdapat software khusus manajemen operasi yang dapat melakukan dengan sangat mudah sekali. Di antaranya adalah software Minitab yang berkaitan dengan proses improvement seperti metodologi Six Sigma dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai histogram. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan juga menjadi media pembelajaran untuk kita semuanya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.